organik yang kita makan sehari-hari di rumah kita. Tapi pada selanjutnya ternyata setelah melalui berbagai penelitian dilakukan oleh Dr. Osukon yang menemukan ini diteliti selama 30 tahun, manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau awal-awal digunakan oleh Dr. Osukon untuk kepentingan pertanian, ternyata pada tahap selanjutnya oleh Dr. Jun yang ahli naturopati dari Malaysia itu, ekoenzim ini juga bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Terapi kesehatan itu artinya bukan 100% dia menyembuhkan ya ibu-ibu, tapi menjadi pertolongan pertama. Kalau kita di rumah punya P3K obat segala macam, ini ekoenzim bisa kita gunakan juga sebagai pertolongan pertama sebelum kita selanjutnya tetap harus konsultasi ke dokter. Itu yang bisa saya sampaikan awalnya. Nah, namanya kenapa ekoenzim? Ini Dr. Osukon luar biasa, beliau tidak mematenkan ini, jadi kita bisa menggunakan bebas. Beda kalau misalnya ada satu produk lagi namanya klasik enzim, itu paten, kita nggak bisa pakainya, nggak bisa pakai klasik enzim itu. Kalau klasik enzim itu yang bisa diminum ibu-ibu, dibikinnya dari buahnya. Kalau ini kulitnya, kalau klasik enzim itu buahnya, direndamnya, difermentasinya sama beberapa bulan aku pakai madu. Nah itu kalau klasik enzim udah dipatenkan, kita nggak bisa pakai nama itu. Nah ekoenzim ini namanya kenapa ekoenzim? Eko itu dari kata natural ya Bu ya, ekologi kan, berarti ekosistem ya, dari kata eko itu ya, bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita yang organik. Enzim itu karena hasil akhir dari fermentasi selama 3 bulan itu ternyata bisa menghasilkan enzim yang banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Nah enzim ini yang dihasilkan tergantung dari kulit buah yang kita gunakan. Jadi memang paling bagus itu berasal dari kulit buah, karena yang banyak mengandung enzim itu adalah kulit buah. Apakah sayur nggak boleh? Boleh, tapi usahakan sayur itu hanya menempati sekitar 30% dari seluruh sampah yang kita masukkan ke ekoenzim ini. Ini saya bawa kulit buah mangga ya, kulit buah mangga, terus ada kulit manggis, ini juga bisa. Nah kalau untuk terapi, kalau manggis kan bisa kita pakai diminum ya. Nah ini bisa kita masukkan untuk ekoenzim, kita ambil enzimnya bisa untuk terapi kesehatan. Misalnya nanti kita pakai buat ampasnya buat terapi atau detox untuk kaki, nah seperti itu. Nah apa saja bahannya? Saya ini sudah bawa bahannya. Yang pertama gula merah, gula merah biasa ya ibu-ibu, gula merah kelapa bisa, gula merah aren bisa, bahkan ada juga yang pakai molase. Molase itu apa? Molase itu sisa proses pembuatan gula pasir. Nanti ada cairan warnanya coklat pekat gitu, itu namanya molase. Itu biasanya dari tetes tebu ya. Dan bisa juga yang paling bagus kalau untuk terapi paling bagus itu pakai gula merah tebu. Kalau di daerah Kudus atau di daerah terpilih pakainya kalau gula merahnya itu gula merah tebu kan. Nah itu kata Bu Feratan yang membawa ekoenzim ke Indonesia, itu paling bagus kalau kita mau menggunakan untuk terapi kesehatan. Karena apa? Karena di dalam gula merah tebu itu mengandung banyak mineral yang nanti akan dimakan oleh si bakteri yang ada di kulit buah ini, yang menghasilkan enzim yang lebih berkualitas dibanding kalau hanya pakai gula merah biasa. Itu yang pertama ya. Jadi pakai yang pertama gula merah. Gula merah ini yang terbaru penelitian ada yang pakai gula pasir. Cuman kalau gula pasir ini hanya bisa digunakan untuk pupuk ya.
Kalau misalnya di rumah kita lagi nggak punya gula merah sama sekali, kita bisa menggunakan gula pasir. Nanti perbandingannya kalau gula merah ini 1, kalau gula pasir setengahnya aja. Nah itu yang pertama gula merah. Kemudian yang kedua air. Ini airnya. Nah air yang bisa digunakan apa? Semua air bisa digunakan. Bahkan air PDAM yang ini pakainya air apa Bu? PDAM ya? Bukan ya? Air tanah ya? Nah, kalau air tanah mah bagus ya. Kalau air PDAM, kalau di tempat saya pakainya PDAM itu harus dienamkan 1 kali 24 jam karena untuk mengendalikan klorin yang dipakai. Ini udah ngenes sehari semalam. Pakainya PDAM bukan. Kalau bukan PDAM nggak apa-apa. Makanya juga banyak kan pakai tandon itu. Iya, ya. Air hujan juga boleh, cuman kalau air hujan jangan yang dari talang Ibu. Jadi kalau dari talang khawatir itu ada banyak kotoran di atas genting kita, entah itu tai cicak atau apa, malah kalau masuk di ekoenzimnya malah bikin apa bakteri ya, bakterinya nanti ada bakterinya yang merusak proses. Jadi kalau air hujan kita tampung langsung dari langit ya, misalnya kita punya ember gitu, kita tampung dari langit, nah itu bisa air hujan. Terus limbah air AC, air AC itu juga bisa, syaratnya AC-nya bersih ya Bu. Misalnya air AC-nya udah sampai setahun tidak dibersihkan ya kalau bisa jangan. Habis cleaning ya. Kita harus yakin air AC yang kita pakai adalah air AC yang bagus gitu. Apalagi air sumur bisa, semua air bisa kita pakai untuk proses, kecuali air yang ini ya, air selokan yang sudah kena apa bekas cucian dan sebagainya itu nggak bisa. Itu air yang kedua. Yang ketiga BO, ini yang utama, sampah dapur dari dapur rumah kita. Kalau bisa mah yang bagus itu kulit buah. Kita memang sebaiknya mengkonsumsi buah setiap hari. Jadi usahakan di rumah kita ada buah setiap hari. Nah itu optimalnya ibu-ibu, optimalnya kulit buah kalau sekali kita bikin itu minimal 5 kulit buah. Itu optimalnya, paling bagusnya. Tetapi kalau kita di rumah tidak ada, cuma misalnya kita sekarang lagi musim kulit mangga, punyanya kulit mangga aja, kita bikin pakai kulit mangga aja bisa. Nanti kulit jeruk aja kita bikin pakai kulit jeruk aja bisa. Nanti setelah panen bisa kita campurkan gitu. Jadi panenannya itu kita campurkan, enzimnya akan nanti bercampur di situ. Nah seperti itu ya ibu-ibu. Nah perbandingannya berapa ibu-ibu? Perbandingannya itu gulanya 1, DO-nya 3, airnya 10. Nah gula 1 itu misalnya begini, kalau misalnya kita pakai airnya 10 itu 1 liter, berarti 1 liter itu kan 1000 mililiter. Iya benar ya. 1000 mililiter atau apa? 10 gram ya? 10 gram. Maaf, 10 gram. Kalau ininya 10 bukan salah sorry 10 100 gram 100 gram sekilo 1000 gram 1 on gula 1000 mililiter air. Itulah gampangnya saya kalau ini. Pokoknya gini lah, 10 ini tuh misalnya 1 liter. 1 liter itu 1 liter 1 liter itu kan 1000 gram. 1000 gram. 1 liter 1000 gram. Kalau ininya 1000 gram berarti ininya 100. Kan 1 banding 10 ya. Jadi kalau ininya 1000 gram berarti ini 100 gram. Nah kalau ini 100 gram berarti ininya berapa? 300 gram. Karena 3 kan, 1, 3, 10. Gampangnya gitu aja sih Bu. Kalau misalnya kita bikin jadi pedomannya 100 gram, 300 gram, 1000 gram. 1000 gram itu setara dengan 1000 mililiter atau 1 liter ini. Jadi gampangannya gitu ya Bu. Kalau kita mau mengubah misalnya ininya pakai
wadahnya lebih besar, apa ya, toples yang ukuran 4 liter, berapa itu, 5 liter atau 10 liter, kita isi airnya itu jangan penuh-penuh, cuman misalnya 6 liter air, berarti gulanya 600 gram, ininya 600 kali 3, berarti 1 kilo 800 gram atau 1,8 kilo. Nah gitu ya, jadi yang bisa kita pakai pedoman yang 100 gram itu aja. Nanti kalau kita mau naikin tinggal nambah-nambah aja. Nah ini toples ini itu sekitar 1,5 ya Bu isinya. Kita isi airnya sekitar 1 liter. Kenapa harus diisi cuman 1 liter, tidak boleh penuh? Karena harus ada ruang udaranya. Untuk apa? Untuk pembentukan awal-awal nanti 1 bulan pertama itu akan fermentasi, itu akan menghasilkan gas. Jadi harus ada jedanya. Nah, ini kalau saya biasanya nggak usah saya sisir. Kenapa? Dia nggak apa-apa Bu. Ini kan kita langsung bikin. Biasanya nggak saya sisir. Kenapa? Nanti ini 600 ya, 600 mili. Misalnya saya isi 600 mili. Ini tadi di rumah saya sudah kiloin sekitar 100 gram ya. Nah ini berarti diisinya berapa? 1 liter. 1 liter berarti kurang 400 ya. Harus benar-benar presisi gitu Bu. Enggak sih Bu, bolehlah sedikit apa ya, yang penting 1,30, satunya misalnya lebih sedikit 105 atau 104 ya masalah. Nah segini ya ibu-ibu. Kalau saya biasanya saya enapkan aja biar nggak nyisir, dienapkan aja sampai sore kan dia kan ini sendiri. Itu bener-bener larut dulu ya. Larut, iya larut aja gitu. Nah, kenapa ini disisir, nanti kan kita langsung nah ini kayak gini aja saya enakkan, nanti sore udah larut baru ini saya masukkan kayak gitu. Ini ditimbang 100 gram 1 liter, berarti ininya 300 gram gitu aja. Nah ini ada sisa apa namanya ruang ini untuk gas. Nah gas ini setiap beberapa hari boleh dibuka, dikeluarin, iya dikeluarin gasnya. Kenapa saya sarankan pakai wadah yang berulir kayak begini? Karena iya ibu-ibu, kalau wadahnya tidak berulir itu gampang gasnya nanti mendorong si tutup ini. Nah itu mempengaruhi nanti proses fermentasinya, akan ada udara luar yang masuk. Nah itu nanti fermentasi kita akan gagal. Kayak kalau kita bikin tape itu kan harus ditutup rapat, ini juga seperti itu, kerapatannya harus terjamin ibu. Nah kalau misalnya kita sudah terbiasa pakai ini, mau pakai toples yang ditekan kayak gitu, nah itu kita atasnya kita kasih pemberat biar nanti gasnya tidak mendorong si tutup untuk nanti tutupnya terbuka, terdorong, nanti ada udara dari luar yang masuk. Nah seperti itu. Jadi yang paling gampang memang pakai ini kan, diulir, jadi aman udah kayak gini. Terus Bu, apakah harus diulir dikeluarin gasnya? Kita kerjaannya banyak, kadang-kadang lupa punya simpenan ini. Enggak Bu, jadi enggak harus ini mau dibiarkan begini aja, habis bikin udah kita lupakan juga sebenarnya enggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ingat ada gasnya di situ, kita buang dikit ya kan, sayang gitu gasnya ada di situ aja, ya kita buang dikit aja, gini aja, nggak usah dibuka lebar gini, nggak usah, diulir aja dikit, nanti gasnya dia akan keluar, udah tutup lagi gitu. Sebulan pertama itu dia akan menghasilkan gas, banyak alkoholnya ya. Berapa Kemudian bulan jadinya? 3 bulan. 3 bulan. Nah biar kita ingat, boleh pakai ini, boleh pakai apa aja, ditulisin aja misalnya, disimpan, Yang dikasih dulu itu yang tangga. bawa kecil itu yang Iya, bawa itu. Iya. apa biangnya kan? Iya biangnya, kalau misalnya kita mau bikin nanti ibu bisa bawa pulang, dikasih sedikit ini, ditambahkan buat apa biang? Ini kan sudah ada bakterinya, jadi dia mempercepat
mempercepat proses fermentasinya. Kayak kalau kita bikin tape ada raginya, itu udah ada bakterinya kan, ini bisa mempercepat proses dan bisa juga membantu di sini nanti kegagalannya lebih sedikit daripada kalau kita nggak pakai biangnya ini. Nah kita tulisin, kalau misalnya kita pakai gula merah kelapa tulis aja GMK, kalau gula merah tebu berarti GMT. Tanggal pembuatannya hari ini berapa? Misalnya ini 8 bulan 7 23, berarti 3 bulan lagi 7, 8, 9, 10, berarti bulan 8 tanggal 8 bulan 10 23. Sampah yang masuk apa aja kita tulis, kulit jeruk, kulit mangga. Biar kita ingat Ibu, kenapa? Nanti sewaktu-waktu kita misalnya pengen bikin sabun atau apa, ini yang ini nih saya kasih nanas Ibu. Nah ini bagus kalau kita mau bikin sabun. Nah untuk kulit tertentu yang sensitif ini tidak bagus kalau kita pakai buat misalnya semprot kulit lagi gatel atau apa, ini disemprotin khawatir alergi ya. Makanya saya tulis nanas. Ini bagus untuk bersihin toilet, cuci piring, kayak gitu. Ini beda-beda buah. iya, nanti kita bisa ngecek. Oh kalau aku pakai sampah ini ternyata hasilnya lebih bagus dari misalnya gitu. Ini buat ingat-ingat. Mengkudu Bu paling bagus. Saya itu mengkudu dipakai apa? Walaupun baunya nggak enak ya Ibu mengkudu. Kalau sudah dicampur di sini, apalagi ditambah kulit jeruk, nanti itu mengkudunya jadi wangi. Nah itu dosen Bu Simparmin ini yang ngajarin saya bikin sabun mandi pakai koenzim itu. Beliau itu kan sama kayak Bu Heni gitu, pakai cadot gitu. Nah kadang beliau merasa nggak nyaman bau keringat atau apa, itu pakai semprot ekoenzim yang ada mengkudunya. Jadi beliau sebelum tidur nyemprot badan, iya benar, disemprot pakai mengkudu. Katanya beliau merasa nyaman, bau badannya jadi hilang, nggak usah pakai Rexona. Padahal mengkudu itu baunya lumayan. Tapi kalau sudah Tapi jadi menghilangkan bau, Ibu, ya. dia bisa menghilangkan bau. Dan itu ternyata mengkudu ini juga bagus kalau kita pakai buat detox. Terus bagus juga kalau kita pakai buat bikin sabun karena dia ternyata berbusa mengkudu itu. Kalau kita remet-remet itu kan ada busanya. Dan itu kan kita kalau bikin minuman mengkudu kan bagus juga. Yang untuk bukan darah rendah ya Bu, kalau darah rendah nggak boleh. Nah itu ternyata mengkudu itu kalau kata saya termasuk apa ya, di sini termasuk idola. Kalau saya senangnya kalau apa-apa bikin itunya dikasih mengkudu. Ternyata itu bisa berbagai macam fungsinya. Nih ditulis, misalnya ada bayamnya, kita tulis bayam, terus sawi, kangkung boleh ya. Nah seperti itu. Ini ditulis, disimpan, udah ditinggal aja. Habis itu kita mau ngapain aja. Nah ini disimpannya di mana Ibu? Paling bagus disimpan jangan kena sinar matahari. Nah sama kalau kita bikin tape kan nggak boleh di tempat yang ini kan, harus yang lembab. Kalau saya simpan di kamar itu ditaruh di kamar aja. Karena apa? Ternyata ini itu nanti menurut penelitian dia mengeluarkan ion negatif. Itu bagus untuk udara di sekitar kamar kita gitu. Ini disimpan di kamar aja malah lebih bagus. Anak saya dulu nggak mau tapi sekarang malah minta monggo. Jadi ini malah bisa membantu menjernihkan udara yang ada di kamar. Nah seperti itu. Nah monggo sudah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak monggo bisa langsung praktek. Kalau bisa kulitnya ini nanti dicuci. Apa ini? Iya, dicuci dulu. Enggak bawa baskomnya ya? Ada di situ. Ada kita punya Nanti nggih monggo. Sekarang bisa kasih air sama gulanya dulu
dimasukkan. Jadi kalau segini itu kira-kira sekitar 600 ml air yang segini ini. 600 ml. Monggo silahkan bisa dimulai kalau mau praktek Ibu. Nah, itu banyak amat itu. Langsung bisa bawa pulang banyak, Bu. Nanti 3 bulan berikutnya kita bisa bikin sabun. Ini air ini biasa bisa kan? Ini bukan pam kan, Bu? Bukan, oh, udah bisa dipakai. Diliterin aja pakai ini, Bu. Literannya. Ini berarti ada bolong. Ditutup aja, Bu. Tip ya? Dipakai. Di mix ini. Monggo, saya bawa manggis ini bisa dipakai. Ada mangganya juga. Oh, iya siap. Piro mau iki? Seliter. Iya, seliter itu. Diliterin aja. Ini saya bawanya yang 600, nyari yang seliter. Aduh, kemana ininya? Lupa. Liter ya? Ampasnya, Ibu. Ampasnya. Berarti itu ya, repot sih. Maksudnya buat satu orang tuh nggak bisa ganti. Nggak bisa ganti-ganti. Apa ini? Iya. Terus nanti kalau panen ibu-ibu, kalau bisa ketika panen naruh di botolnya itu dipenuhin. Kalau enggak ini di dalam sini kan ada bakterinya. Dia bakterinya akan bekerja terus. Itu kalau dia ada udara yang ini bikin ini kempet. Nah, nanti itu kalau kempet lama-lama bisa juga sampai bolong ini. Dia si bakteri ini bekerja terus. Kalau kita mau simpen dalam ya kan gitu ya, Bu ya. Kalau kita simpen pada waktu yang lama kita tutup sampai penuh. Tapi kalau ini dipakai terus apa sampai habis. Gitu ini. Ini disimpan lama sampai setahun bisa siapa? Iya, setelah itu sampai dibiarin aja. Iya, Nanti dia mau kan check out itu tanya apa mes? Iya. Iya. Ini saya Kalau untuk jadi apa batangan itu sabun prosesnya lebih ini ya, Bu? lebih Panjang. 40 hari, 3 minggu sampai 4 minggu untuk bisa kuring karena dia ada NaOH-nya kan, Bu. Jadi perlu kuring untuk menghilangkan NaOH-nya itu biar dia menguap setelah bereaksi dengan minyaknya. Tapi kalau KOH, Bu, sehari 2 hari katanya udah nggak apa-apa. Kalau kita bikin sabun yang cair, sabun mandi yang cair kan pakainya KOH, itu nggak apa-apa. Orang kimia ini gimana? Ya, belajar lagi. Kalau NaOH kan hard ya, yang keras ya, alkali keras ya. Kalau itu soft, kalau apa namanya? Sungai apa kali? Kali apa sungai? Kalau KOH ya, kalau kalium kan soft. Soalnya yang ngajari dosen teknik kimia jadi Ini ada saya aja. Dosen Teknik kimia. Dosen nggak jadi. Tertunda. Kata Bu Mimin begitu. Jadi Bu Mimin itu ngajari sampai bikin karbon, bikin sampo, bikin sabun transparan dari apa? Yang apa itu? sabun transparan berarti bertatakan, berbentuk batang ya? Iya, batang yang transparan itu loh, Bu, yang fungsinya lebih khusus gitu. Iya. Itu madetinnya gimana? Nah, itu saya belum sampai ada bahannya ke ya? situ. Bahan Iya. gitu ya? Kayaknya itu ada apa ya? Etanolnya apa gitu. Jadi ada bahannya itu tambahan etanolnya gitu. Kalau sabun yang batang biasa itu kan pakainya minyak kelapa, minyak sawit sama minyak zaitun.
biasanya kumpulnya di pos ronda. Di mana? Apa? Di mana, Bu? Pos ronda Kondangan kemana? ke BBS. Tahu di sini. Oh, Tante Tika apa? BBS. Bukan. Tante Tika pindahan rumah. Ini mah kondangan. Pindah rumah kemana sih? Nah, udah ya Ibu. Seperti Seliter ya itu. Gulanya? Ya, gulanya digeramin 100 gram. Diingalin dulu tadi nggak Bu? Kosong. Nol. ini kita RT 3, Bu. Di RT berapa? Kira-kira murah sih. Kalau nimbang ini Kayak beli Nanti mau dimainin si air air. dulu, baru di